Halo rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Yefta Christian. Bersama saya, kita akan sama-sama mempelajari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebagai dasar dari mata kuliah ini, kita akan terlebih dahulu mempelajari kembali teknik percabangan, teknik perulangan, array, dan pendefinisian fungsi. Mari kita mulai. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan mulai dengan teknik yang pertama, yaitu teknik percabangan. Teknik percabangan sendiri artinya adalah suatu kegiatan untuk memeriksa suatu keadaan apakah memenuhi suatu kondisi atau tidak. Di dalam teknik percabangan, kita harus menjabarkan kondisi apa yang harus dipenuhi. Hasil dari pemeriksaan ini adalah ya atau tidak. Teknik percabangan yang pertama adalah percabangan if. Saya akan memberikan contoh teknik percabangan if. Teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh pertama, saya akan menjelaskan dulu apa yang saya gunakan untuk menjalankan contoh tersebut. Kali ini saya menggunakan online compiler dari REPL.it dan bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk menjelaskan contoh penggunaan if, saya membuat sebuah variabel dengan nama pintu. Dan pintu ini saya buat dalam kondisi terbuka. Jadi kali ini teman-teman, kita miliki sebuah pintu dalam keadaan terbuka. Nah teman-teman, kita bisa menaruh sebuah kondisi yang kita jabarkan apa yang akan kita lakukan jika pintu terbuka. Jadi contoh penggunaan percabangan if-nya seperti ini. Jika pintu dalam keadaan terbuka, maka apa yang akan kita lakukan? Saya mempersilahkan orang untuk masuk. Dan kali ini saya membuat sebuah string atau sebuah teks yang mempersilahkan orang tersebut untuk masuk. Nah, dengan coding seperti ini teman-teman, jadi nanti akan muncul jika pintu terbuka, orang akan dipersilakan untuk masuk. Nah, kita sudah jabarkan di atas bahwa pintunya terbuka. Maka kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, muncul orang tersebut dipersilakan untuk masuk dengan tulisan silakan masuk. Teknik percabangan berikutnya yang akan kita pelajari adalah percabangan dengan menggunakan case. Teknik percabangan menggunakan case, saya akan menggunakan contoh ini. Saya mendefinisikan sebuah variabel berupa integer dengan nama bulan, di mana saya membuat beberapa case. Case pertama yaitu jika bulan tertulis 1, maka dia akan menulis bulan Januari. Jika bulan tertulis 2, maka dia akan menulis bulan Februari. Tapi jika tidak dituliskan bulan apa, atau ada bulan yang angkanya tidak ada pada case, maka bulan akan ditulis bulan di luar jangkauan. Nah teman-teman, saya menulis contoh bulan tersebut di angka 2, maka seharusnya bulan yang keluar adalah bulan Februari. Kita coba. Nah, benar teman-teman, bulan yang keluar adalah bulan Februari. Sekarang saya ganti bulan tersebut contoh dengan angka 5, di mana angka 5 tidak dijabarkan dalam case yang ada. Maka harusnya yang keluar adalah bulan defaultnya, ya, yaitu bulan di luar jangkauan. Kita coba. Nah, itu contoh percabangan menggunakan case. Jadi, jika bulan tertulis dengan apa yang ada di dalam sini, dia akan dituliskan sesuai dengan bulannya. Tapi jika tidak ada, maka akan ditulis bulan di luar jangkauan, sesuai dengan percabangannya. Teknik selanjutnya dari percabangan yang akan kita pelajari adalah percabangan menggunakan nested if. Sama halnya dengan if, nested if digunakan untuk percabangan. Apa bedanya dengan if biasa? Nested if memiliki cabang-cabang kondisi yang lebih banyak daripada if. Bahkan pada beberapa nested if bisa ditaruh if di dalam if atau cabang di dalam cabang.
Sebagai contoh teman-teman, saya membuat sebuah variabel berupa integer dan sebuah variabel lainnya juga berupa integer dengan nilai yang berbeda. Kondisi tersebut saya buat dengan 3 kondisi menggunakan nested if. Kondisi pertama adalah di mana angka 1 lebih besar daripada angka 2. Angka 1 adalah variabel pertama, angka 2 adalah variabel kedua. Jika itu terpenuhi, maka angka 1 akan dituliskan lebih besar daripada angka 2. Keadaan kedua adalah di mana angka 1 sama dengan angka 2. Maka program akan menuliskan angka 1 sama besar dengan angka 2 jika kondisi tersebut terpenuhi. Yang lainnya adalah jika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi atau kita cukup menuliskan else saja, maka program akan menulis angka 1 lebih kecil daripada angka 2. Nah teman-teman, kita lihat bahwa dalam pemrograman kali ini angka 1 itu lebih kecil daripada angka 2. Kita akan coba hasilnya keluar seperti apa. Nah, yang ditulis adalah angka 1 lebih kecil daripada angka 2. Kenapa? Karena kedua kondisi di atas tidak terpenuhi. Tapi kalau kita coba teman-teman, kita besarkan angka 1-nya lebih besar daripada angka 2. Maka yang terjadi adalah kondisi pertama yang terpenuhi dan program akan menulis kondisi pertama. Kita coba. Nah, inilah contoh penggunaan nested if teman-teman, di mana if kita bisa buat dengan percabangan yang lebih dari 1, bahkan kita bisa membuat if di dalam if.